Mauro Zylstra akui sudah kirim semua berkas ke PSSI, tinggal terbang ke Indonesia. Timnas U20 Indonesia jalani upacara kemerdekaan ke-79 RI sebelum mulai latihan. Jens Raven dan Wilber Jardim dipastikan absen bela Timnas U20 Indonesia di Seoul Earth on Ushchuk 2024. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bantah sewa buzzer untuk serang Bung Towel. Punya darah keturunan Sudan, bek Timnas U20 Indonesia akui merinding saat ikut upacara kemerdekaan ke-79 RI. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Terima kasih. Mauro Zylstra akui sudah kirim semua berkas ke PSSI, tinggal terbang ke Indonesia. Kabar proses naturalisasi Mauro Zylstra ini terungkap di channel YouTube Yusa Nugraha. Dalam sebuah video, Yusa Nugraha menjelaskan bahwa dirinya menghubungi Mauro Zylstra untuk menanyakan lebih jauh soal rumor dirinya bakal dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Mauro Zylstra pun memberi kabar baik bahwa dirinya mengaku sudah mengirim berkas yang diperlukan untuk menjalani proses naturalisasi. Kini, striker berusia 19 tahun itu tengah menunggu kabar kapan dirinya bisa terbang ke Indonesia untuk merampungkan proses naturalisasi itu. Aku tanya gimana prosesnya, proses buat Timnas Indonesia atau masih belum? Dia kemarin jawabnya seperti ini. Sekarang masih tunggu kapan bisa ke Indonesia. Jadi aku berharap secepatnya. Ujar pemilik channel YouTube Yusa Nugraha di akun resminya soal wawancaranya dengan Mauro Zylstra. Dikutip Sabtu 17 Agustus 2024. Nama Mauro Zylstra memang ramai disorot belakangan ini menyusul munculnya rumor bahwa dirinya akan membela Timnas Indonesia. Diketahui, Mauro Zylstra sendiri bermain di posisi striker. Alhasil, kehadirannya bisa jadi solusi untuk mengatasi masalah lini depan Timnas Indonesia yang masih kurang tajam saat ini. Mauro Zylstra sendiri kini membela klub Belanda, yakni FC Volendam. Sebelumnya, dia membela NEC Nijmegen U21 pada musim lalu. Statistik striker muda itu pun mentereng. Mauro Zylstra bisa mencetak 9 gol dan 19 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21 di sepanjang musim 2023-2024. Mauro Zylstra mendapat darah Indonesia dari eneknya. Diketahui, nenek Mauro Zylstra berasal dari Bandung sehingga dirinya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Kini, menarik menantikan kelanjutan kabar naturalisasi Mauro Zylstra. Timnas U20 Indonesia jalani upacara kemerdekaan ke-79 RI sebelum mulai latihan. Upacara kemerdekaan ke-79 RI diadakan di Stadion Madia, Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Rangkaian upacara kemerdekaan RI ke-79 ini dimulai pukul 6:30 di lapangan latihan. Upacara ini diikuti oleh 31 pemain, karena satu pemain yakni Caviatur Rizky baru selesai menjalani operasi ACL anterior cruciate ligament, sehingga belum gabung dengan tim pagi ini. Selain itu, staf pelatih juga mengikuti rangkaian acara dengan penuh khidmat. Pelatih Timnas U20, Indra Syafri yang menjadi inspektur upacara. Sementara pembawa bendera merah putih yakni Doni Tri Pamungkas sisi kanan, Jida bin Sultan Zaki, Muhammad Ragil. Sementara itu, komandan upacara adalah Kapten Kadek Agung dan Iqbal Gwijangge bertindak sebagai pembaca doa upacara. Sebelum mulai upacara, Kadek Arel dan para pemegang bendera menjalani sempat melakukan latihan terlebih dahulu. Bahkan Kadek Arel juga sempat mencoba melangkah untuk memimpin pertandingan, setelah itu tak lama upacara dilakukan. Pelatih asal Padang, Sumatera Barat, yang mengenakan jaket warna merah tersebut langsung memimpin upacara.
Setelah itu, komandan upacara pun langsung memimpin dan para pemain serta staf menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara 17 Agustus ini berjalan dengan khidmat sepanjang 10 menit. Upacara selesai dan para pemain serta semua staf langsung berkumpul menjadi satu dan meneriakan merdeka setelah bubar dan mulai latihan. Para pemain timnas U20 Indonesia ini langsung menjalani latihan sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang bakal berlangsung pada September mendatang. Dalam ajang ini, timnas U20 Indonesia bakal menjadi tuan rumah grup F dan akan melawan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Sebelum menjalani ajang tersebut, tim Merah Putih ini akan lebih dulu menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan. Selama menjalani TC di Korea Selatan, mereka juga dijadwalkan akan mengikuti Seoul Earth on Ushjup 2024. Indra Syafri mengaku akan membawa 30 pemain untuk menjalani TC di Korea Selatan mulai pada 19 Agustus hingga 2 September 2024. Meski dibuat marah, Shin Tae-yong, kita butuh orang seperti Bung Towel. Seperti yang diketahui, Bung Towel kerap memberikan kritik kepada timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong meski telah banyak mengukir prestasi. Belum lama ini, Shin Tae-yong akhirnya buka suara terkait kritik dari Bung Towel itu. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku mendapatkan informasi mengenai kritik Bung Towel dari penerjemahnya. Dalam hal ini, Shin Tae-yong memberikan sebuah respon yang bijaksana. Pelatih berusia 54 tahun itu menilai sosok Bung Towel dibutuhkan sepak bola Indonesia agar bisa berkembang. Shin Tae-yong menyadari bahwa apa yang ia lakukan tak akan bisa menyenangkan semua orang. Lebih lanjut, Shin Tae-yong justru khawatir akan terlena bila semua orang memuji dirinya. Saya tahu itu penerjemah bahasa Indonesia melaporkannya. Karena mereka melaporkannya, jadi saya mengetahuinya, kata Shin Tae-yong, tetapi saya berpikir orang-orang seperti itu juga harus ada. Agar bisa sepak bola berkembang. Tidak semua orang menyukai saya 100% di kelompok manapun. Jika saya mendapat dukungan 100%, saya sendiri bisa menjadi otoriter, ucap Shin Tae-yong. Meski begitu, Shin Tae-yong mengakui bahwa terkadang ia merasa geram dengan kritikan yang diberikan oleh Bung Towel. Pasalnya, Shin Tae-yong menganggap beberapa kritik yang dilontarkan Bung Towel tak berdasar. Terlepas dari semuanya, Shin Tae-yong menegaskan tak terlalu memusingkan dengan pendapat yang diberikan Bung Towel. Saya pikir tidak apa-apa mereka mengkritik dengan bebas. Tetapi kadang-kadang saya marah juga. Kadang-kadang dalam hati saya sudah bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Tetapi dia masih mengatakan hal-hal yang tak berguna. Tetapi saya tidak terlalu memikirkannya, ujar Shin Tae-yong. Sementara itu, Shin Tae-yong kini bakal dihadapkan dengan tantangan berat. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan memulai perjuangannya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Skuad Garuda nantinya harus bersaing di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Jens Raven dan Wilber Jardim dipastikan absen bela timnas U20 Indonesia di Seoul Earth on Ushjup 2024. Timnas U20 Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan TC di Jakarta sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Akan tetapi, sebelum menghadapi laga tersebut, tim asuhan Indra Syafri ini akan menjalani turnamen di Korea Selatan yakni Seoul Earth on Ushjup 2024. Kadek Arel dan kawan-kawan direncanakan bakal bertolak ke Korea Selatan pada 20 Agustus mendatang. Mereka akan menjalani TC terlebih dahulu di sana sebelum menjalani turnamen resmi Seoul Earth on Ushjup 2024 tersebut. Turnamen tersebut dijadwalkan bakal bergulir pada Rabu,
28 Agustus hingga 1 September 2024. Indra Syafri mengatakan bahwa tim Merah Putih akan membawa 30 pemain ke Korea Selatan. Saat ini ada 32 pemain timnas U20 Indonesia yang masih fokus menjalani TC di Jakarta. Dari 32 pemain ini minus Caviator Rizky yang baru saja menjalani operasi ACL anterior cruciate ligament sehingga saat ini ia fokus pemulihan. Untuk Caviator memang tengah menjalani pemulihan dan kemungkinan ia tak akan dibawa ke Korea Selatan. Namun, yang pasti pelatih berusia 61 tahun tersebut mengaku hanya akan membawa 30 pemain ke Korea Selatan. Sebanyak 30 pemain yang dibawa ke negeri ginseng tersebut tidak termasuk pemain diaspora. Mantan pelatih Bali United itu mengatakan bahwa ia tak memanggil Jens Raven dan Wilber Jardim. Kedua pemain diaspora ini memang tak akan dipanggil untuk memperkuat timnas U20 Indonesia di turnamen Korea Selatan. Namun, Jens Raven dan Wilber Jardim dipastikan akan tetap menjadi bagian penting dalam skuad saat menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025 mendatang. Untuk itu, saat ini PSSI masih berdiskusi dengan masing-masing klub mereka. Indra Syafri membeberkan alasan tak memanggil dua pemain diaspora tersebut. Menurutnya, absennya Jens Raven dan Wilber ini tak akan mempengaruhi strategi tim. Pasalnya, tim pelatih telah menyediakan pemain pelapis juga yang bisa menggantikan posisi Raven dan Wilber. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bantah sewa buzzer untuk serang Bung Toel. MUHAMMADAALIFAZMARDIANSYAHBOLASPORT.com sebagai informasi, Bung Toel sempat menuduh Shin Tae-yong menyewa buzzer untuk menyerang dirinya pada bulan September tahun lalu. Penilaian Bung Toel itu didasari dari banyaknya serangan yang ia terima ketika mengkritik Shin Tae-yong. Saya rasa Shin Tae-yong pasti sewa buzzer. Menurut saya agak aneh aja. Setiap saya mengkritiknya selalu saja ada serangan balik ke saya, kata Bung Toel. Belum lama ini, Shin Tae-yong membantah tuduhan tersebut. Sambil bercanda, Shin Tae-yong mengaku tak bisa menyewa buzzer karena tidak tahu bahasa Indonesia. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan itu lebih memilih untuk tak memusingkan kritik yang diberikan oleh Bung Toel. Meski saya ingin pakai buzzer, saya tidak bisa. Karena saya tidak bisa bahasa Indonesia. Saya juga ingin coba pakai buzzer untuk dia ya. Tetapi ya, saya pikir lebih baik saya biarkan saja seperti itu, kata Shin Tae-yong, dilansir bolasport.com dari kanal YouTube KBS WORLD Indonesian. Sementara itu, Shin Tae-yong mengakui bahwa sosok seperti Bung Toel diperlukan agar sepak bola Indonesia bisa berkembang. Menurutnya, semua orang berhak mengeluarkan pendapatnya. Shin Tae-yong juga menyadari bahwa dirinya tak bisa menyenangkan semua pihak. Shin Tae-yong sendiri kini dipastikan akan tetap menjadi pelatih timnas Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun itu baru saja menandatangi perpanjangan kontrak hingga tahun 2027. PSSI kemudian memberikan target kepada Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia menembus 100 besar ranking FIFA. Tanpa Matthew Baker, timnas U17 Australia dihajar Kepulauan Solomon jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Matthew Baker sebelumnya dipanggil Brad Maloney ke timnas U17 Australia untuk menghadapi turnamen itu sebagai persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Akan tetapi Matthew Baker mundur dari skuad, ia memilih membela timnas U17 Indonesia. Matthew Baker sebelum dipanggil Australia memperkuat timnas U16 Indonesia di Piala AFF U16 2024. Sementara itu, Australia mengalami kekalahan di laga perdana melawan timnas U19 Solomon di National Stadium, Honiara, Kepulauan Solomon.
Melawan tim yang lebih tua, Australia kalah dengan skor tipis 1-2. Timnas U17 Australia mencetak gol lebih dulu pada menit ke-31 lewat Anthony Didulica. Pelatih Brad Maloney menilai timnya memainkan pertandingan yang keren. Ia menilai pemainnya akan banyak belajar dari pemain yang usianya lebih tua untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pertandingan ini persis seperti yang kami butuhkan menurut saya. Itu adalah pertandingan yang hebat bagi para pemain kami, kata Brad Maloney, dilansir dari Socceroos. Lawannya adalah tim nasional U19 Kepulauan Solomon, jadi beberapa pemain itu 4 tahun lebih tua dari pemain kami. Itu adalah ujian yang sangat bagus bagi para pemain kami, dan itu juga menantang secara fisik. Kami ingin para pemain menghadapi pertandingan fisik itu, dan kami ingin bermain dengan kelompok usia yang lebih tua, jadi ini sempurna untuk persiapan kami. Jika kita menatap kualifikasi Piala Asia AFC yang akan datang pada bulan Oktober, para pemain kita akan belajar banyak dari pertandingan ini. Dan itu akan memberi mereka bekal yang baik untuk kualifikasi tersebut, ujarnya. Di kualifikasi Piala Asia U17 2025, Australia berada di grup G bersama Timnas U17 Indonesia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Punya darah keturunan Sudan, bek Timnas U20 Indonesia akui merinding saat ikut upacara kemerdekaan ke-79 RI. Upacara kemerdekaan ke-79 RI yang diikuti oleh 31 pemain dan semua staf ofisial Timnas U20 Indonesia ini berlangsung di Stadion Madia, Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mesha Al-Hamzah yang memiliki darah keturunan Sudan dari kedua orang tuanya. Namun, pemain berusia 19 tahun tersebut telah memiliki kartu tanda penduduk KTP warga negara Indonesia. Hal ini karena Mesha Al-Hamzah lahir dan besar di Indonesia, meski tak bisa dipungkiri ia memiliki darah keturunan Indonesia. Dalam kesempatan ini, pemain PSBS Biak itu pun menceritakan bagaimana perasaannya ikut merayakan kemerdekaan RI. Mesha Al-Hamzah mengatakan bahwa perayaan kemerdekaan RI ini berjalan dengan lancar. Ia juga mengungkapkan harapannya buat Indonesia ke depannya. Lebih lanjut, saat ditanya apakah deg-degan bisa ikut merayakan kemerdekaan RI ini, Mesha Al-Hamzah mengaku sempat deg-degan hingga merasa merinding karena bisa melakukan upacara ini. Pemain kelahiran Jakarta, 25 Januari 2005 tersebut mengaku merinding karena saat ini ia juga membela Timnas Indonesia. Ia bahkan menekankan bahwa ia merasa bangga menjadi orang Indonesia. Walaupun memiliki darah keturunan Sudan, Mesha Al-Hamzah menekankan bahwa ia bangga untuk Indonesia. Saat ditanya soal keturunan Sudan Indonesia, ia selalu menekankan bahwa Mesha Al sangat bangga menjadi Indonesia. Untuk itu, ia pun merasa merinding saat merayakan kemerdekaan. Sementara itu, saat ini Mesha Al sama rekan-rekannya tengah fokus menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang bakal bergulir pada 21-28 September 2024. Menurut Mesha Al, sang pelatih telah meminta semua pemain Timnas U20 Indonesia tetap fokus. Bahkan skuad Garuda Nusantara dituntut melupakan kemenangan di ASEAN Cup U19 2024 lalu. Dengan harapan para pemain tak lagi euforia, sehingga semua pemain bisa fokus menghadapi turnamen di Korea Selatan dan pastinya kualifikasi Piala Asia U20 2024. Timnas Indonesia punya 3 faktor pendukung untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, Timnas Indonesia kini menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada babak ini, tim asuhan Sintayong tergabung ke grup C. Lawan yang dihadapi yakni ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain.
Timnas Indonesia wajib finish di peringkat 2 besar bila ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Bila itu tak mampu digapai, skuad Garuda perlu minimal mengakhiri perjuangan di peringkat keempat untuk melaju ke babak selanjutnya. Media Vietnam That How 247 sendiri menilai bahwa perjuangan Timnas Indonesia tak akan mudah. Hal tersebut tak terlepas dari status Timnas Indonesia yang memiliki ranking FIFA terburuk di grup C. Melihat kenyataan, tiket untuk Timnas Indonesia lolos bukanlah hal yang mudah. Apalagi mereka harus berada di grup yang sulit bersama tim kuat seperti Arab Saudi, Jepang, atau Cina, tulis That How 247. Meski begitu, That How 247 menilai Timnas Indonesia masih memiliki peluang. Ada 3 faktor yang mendasari penilaian tersebut. Pertama adalah adanya dukungan penuh dari federasi. Seperti yang diketahui, PSSI terus berupaya memenuhi keinginan Shin Tae-yong terkait pemain naturalisasi. Terbaru, PSSI sedang berusaha agar Maarten Paes bisa segera debut bersama Timnas Indonesia. Kedua yakni masalah skuad. That How 247 berpendapat Timnas Indonesia memiliki skuad yang berkualitas. Terakhir adalah besarnya dukungan dari masyarakat Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong saat ini memiliki ketiga faktor: federasi yang mendukung, skuad yang mendukung, dan masyarakat yang harmonis untuk mencapai tonggak sejarah yang belum pernah dicapai oleh tim Asia Tenggara sebelumnya, yaitu tiket ke Piala Dunia 2026. Tulis That How 247. Sementara itu, belum lama ini Shin Tae-yong mengakui bahwa fokus utamanya adalah membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Hal tersebut diungkapkan pelatih asal Korea Selatan itu melalui akun Instagram pribadinya. Mempersiapkan babak kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia dan ASEAN Cup. Tujuan kami adalah membuat pertandingan Piala Dunia menjadi tujuan utama saya. Tolong berikan dukungan yang banyak, tulis Shin Tae-yong.